Selamat datang di dunia yang penuh misteri dan ketakutan. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak pernah ingin kalian dengar, namun tak bisa kalian abaikan. Kisah-kisah tentang rumah berhantu, kejadian tak masuk akal, dan rahasia yang tersembunyi di balik bayangan. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian temukan di sini bisa membuat kalian merinding, bahkan di tengah malam yang paling sunyi. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah mimpi buruk yang mungkin menjadi kenyataan. Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kota kecil bernama Cirebon, ada sebuah hotel tua yang telah lama ditinggalkan oleh kemewahan. Hotel itu bernama Hotel Taman, dan hampir setiap penduduk di kota kecil itu tahu bahwa hotel tersebut memiliki sejarah kelam. Orang-orang berbicara dengan berbisik tentang kejadian-kejadian aneh di sana, terutama tentang kamar 13, sebuah kamar yang dikatakan menyimpan rahasia kelam. Para tamu yang pernah tinggal di sana selalu melaporkan pengalaman-pengalaman yang mengerikan. Kamar 13 terletak di lantai 2, kamar itu ditinggalkan begitu saja oleh para tamu sebelumnya. Meskipun hotel itu tetap beroperasi, tidak ada seorang pun yang pernah dengan sengaja meminta kamar itu. Bahkan staf hotel menghindari untuk mendekati pintu kamar tersebut. Namun, dua sahabat bernama Adit dan Nita memutuskan untuk menginap di sana, ingin merasakan sendiri apakah rumor tentang hotel tersebut benar atau hanya sekedar cerita. "Kita benar-benar akan menginap di sini?" tanya Nita dengan nada ragu saat mereka berdiri di depan hotel. Hotel itu tampak lebih menyeramkan dari dekat. Bangunannya yang besar dan tua berdiri di tengah malam yang sunyi, dengan jendela-jendela besar yang tampak kosong seperti mata yang memperhatikan mereka. Namun Adit tersenyum penuh percaya diri. "Tenang saja, ini hanya mitos. Tidak ada yang perlu ditakutkan," jawabnya. Mereka melangkah masuk ke dalam lobi hotel. Udara di dalam terasa dingin, meskipun tidak ada pendingin ruangan. Lantai marmer yang usang berderit setiap kali mereka melangkah. Seorang wanita tua di meja resepsionis menatap mereka dengan tatapan cemas ketika mereka meminta kamar 13. "Kalian yakin ingin menginap di kamar itu?" tanyanya. Nita menelan ludah, tetapi Adit tetap yakin dengan keputusannya. Setelah mendapatkan kunci, mereka menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Suara derit tangga kayu menemani langkah mereka. Lukisan-lukisan tua di dinding memandang mereka dengan tatapan kosong. Nita merasa seolah ada yang mengikuti mereka dari belakang, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. "Mungkin ini hanya perasaanku," gumamnya pelan. Mereka tiba di depan kamar 13. Pintu kayunya sudah terlihat usang, dengan nomor kamar yang sedikit terkelupas. Adit memasukkan kunci dan membuka pintu. Aroma lembab segera menyambut mereka. Kamar itu terlihat sangat tua, dengan perabotan yang berdebu dan tirai yang menutupi jendela, membuat suasana di dalam terasa sangat gelap dan mencekam. "Apa kita benar-benar akan tidur di sini?" tanya Nita dengan suara pelan. Dia mulai merasa tidak nyaman, dan rasa dingin mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun Adit, yang masih berusaha bersikap tenang, menyalakan lampu meja di samping tempat tidur. Lampu itu berkedip-kedip sebentar sebelum akhirnya menyala. "Ya, kita di sini hanya semalam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Adit sambil tersenyum tipis. Mereka berusaha bersantai di dalam kamar, meskipun suasana yang aneh terus menyelimuti mereka. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam lemari yang berada di sudut kamar. Nita melompat kaget. "Apa itu tadi?" bisiknya. Adit bangkit dan berjalan perlahan menuju lemari. "Mungkin tikus," katanya, berusaha menenangkan. Namun, saat dia membuka lemari, tidak ada apapun di dalam. Malam semakin larut, dan rasa tidak nyaman semakin terasa. Nita memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap tidur bisa mengalihkan pikirannya dari suasana aneh di kamar itu. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, terdengar suara bisikan halus dari jendela. "Tinggalkan tempat ini sebelum terlambat." Bisikan itu terdengar samar, tetapi sangat jelas di telinga Nita. Ia langsung terbangun dengan jantung berdebar. "Adit, aku dengar suara aneh." Nita mengguncang tubuh Adit yang masih tertidur. Adit membuka mata dengan malas. "Kau pasti hanya bermimpi, Nita. Ini cuma sugesti karena kita mendengar terlalu banyak cerita tentang kamar ini," katanya sambil mengusap matanya. Namun, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Keduanya membeku. "Tinggalkan tempat ini sebelum terlambat." Adit segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela.
Ketika ia menarik tirai, tidak ada apapun di luar. Hanya kegelapan malam yang menyambutnya. Namun, bisikan itu tidak berhenti. Bahkan, kali ini terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat dari luar kamar. "Seseorang ada di luar," bisik Nita, gemetar. Adit mendekati pintu kamar dan mencoba mendengar lebih jelas. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras, diikuti oleh suara seretan, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat di sepanjang koridor. Mereka saling menatap, ketakutan. "Siapa di luar sana?" teriak Adit, tetapi tidak ada jawaban. Suara seretan itu tiba-tiba berhenti. Namun, tak lama kemudian, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Nita tercekik ketakutan, sementara Adit mundur beberapa langkah. Wanita itu hanya berdiri diam, tanpa suara, tetapi kehadirannya membuat udara di kamar semakin berat. "Kita harus keluar dari sini," bisik Adit, matanya tidak lepas dari sosok wanita itu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, lampu di kamar tiba-tiba padam, dan sosok wanita itu menghilang dalam kegelapan. Nita merasakan sesuatu menarik lengannya, tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Mereka berdua mulai berteriak, mencoba mencari jalan keluar, tetapi pintu sudah tertutup kembali. Dalam kegelapan itu, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. "Tinggalkan tempat ini, atau kalian tidak akan pernah pergi." Adit dan Nita berusaha mencari saklar lampu, tetapi tangan mereka hanya meraba-raba kegelapan. Rasa panik mulai menguasai mereka. Akhirnya, Adit menemukan saklar dan menyalakan lampu. Namun, ketika cahaya kembali menerangi kamar, sosok wanita itu sudah tidak ada. Mereka berdua berdiri terpaku di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Adit dengan tegas. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju pintu, mencoba membukanya. Namun, pintu itu terkunci. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, pintu itu tidak mau terbuka. Mereka mulai panik, mengetuk-ngetuk pintu dengan keras, berharap seseorang di luar akan mendengar mereka. Namun, tidak ada jawaban. Ketika mereka berpikir semuanya telah berakhir, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa membuang waktu, mereka berlari keluar dari kamar. Namun, koridor yang seharusnya menuju tangga kini berubah menjadi lorong panjang yang tampaknya tidak berujung. Mereka terus berlari tanpa henti, merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali mereka menoleh, mereka merasa ada bayangan yang mengikuti mereka dari belakang. Nafas mereka tersengal-sengal, tetapi lorong itu seolah tidak pernah berakhir. Apa yang terjadi? Kenapa lorong ini tidak berujung? Nita berteriak, napasnya mulai tersengal-sengal. Adit tidak menjawab, matanya fokus ke depan, mencari pintu atau jalan keluar apapun. Tapi yang mereka temukan hanyalah kegelapan dan dinding-dinding tua yang terasa semakin dekat. Mereka tidak tahu berapa lama sudah berlari, tetapi tubuh mereka mulai lelah. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang lain terdengar. Bukan langkah kaki mereka, tetapi sesuatu yang lebih berat, lebih lambat, mendekati mereka dari belakang. "Adit, ada yang mengikut kita." Nita mulai menangis, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Adit menoleh, tapi tidak ada apa-apa selain bayangan yang menari-nari di dinding, seolah-olah lorong itu hidup. "Cepat, kita harus terus berlari." Adit menarik tangan Nita, tetapi langkah mereka semakin berat, seolah-olah lantai di bawah kaki mereka berubah menjadi lumpur. Setiap langkah seperti menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Nafas Nita mulai terputus-putus, dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bergerak lagi. "Aku tidak bisa lagi, Adit," bisiknya. Tepat saat mereka berpikir semuanya telah berakhir, tiba-tiba lorong itu terbuka lebar ke sebuah ruangan besar. Mereka terhuyung-huyung masuk ke dalam ruangan tersebut, yang terasa seperti aula ballroom tua yang sudah ditinggalkan. Lampu gantung besar tergantung di langit-langit, tetapi cahaya dari lampu itu sangat redup, hampir mati. Debu menutupi seluruh ruangan, tetapi yang paling mengejutkan adalah cermin besar di ujung ruangan. Cermin itu tampak biasa pada awalnya, tetapi saat mereka mendekat, bayangan yang tampak di dalam cermin itu tidak sesuai dengan gerakan mereka. Adit berhenti di depan cermin, mencoba memahami apa yang salah. "Nita, lihat ini," katanya dengan suara gemetar. Bayangan di dalam cermin itu bukanlah mereka.
Itu adalah sosok wanita yang sama dengan yang mereka lihat di kamar 13. Nita terhuyung ke belakang, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu berdiri di dalam cermin, wajahnya masih tertutup rambut panjang yang kusut, tetapi kali ini dia mengangkat tangannya, mengarah ke mereka. Apa yang dia inginkan? Bisik Nita, tubuhnya gemetar ketakutan. Adit hanya bisa menatap kosong, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, suara pintu berderi terdengar dari belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat pintu keluar dari ruangan itu terbuka perlahan. "Kita harus pergi sekarang," Adit berkata, kali ini tanpa keraguan. Namun, ketika mereka berlari menuju pintu, cermin itu tiba-tiba pecah, dan wanita di dalamnya menghilang. Ketika mereka sampai di pintu, sebuah suara mengerikan terdengar dari balik cermin yang hancur. Seperti suara jeritan seseorang yang kesakitan, bercampur dengan suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Adit dan Nita langsung keluar dari ruangan itu, menutup pintu dengan cepat di belakang mereka. Mereka berlari tanpa henti sampai tiba di tangga yang membawa mereka kembali ke lantai pertama. Mereka tiba di lobi dengan napas tersengal-sengal. Resepsionis yang tadi mereka lihat sudah tidak ada di sana. Hotel terasa kosong, seperti tidak ada siapapun. Tidak ada suara, tidak ada tamu lain, hanya mereka berdua yang berdiri di tengah-tengah lobi yang dingin dan suram. "Kita harus keluar dari sini," kata Nita sambil menarik tangan Adit. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berlari menuju pintu utama hotel. Namun, saat mereka sampai di pintu itu terkunci rapat. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membuka, pintu itu tidak mau terbuka. "Bagaimana mungkin? Pintu ini tadi terbuka," kata Adit panik. Nita mulai menangis, merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Tepat ketika mereka berpikir tidak ada jalan keluar, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Mereka menoleh dan melihat resepsionis wanita tua itu berdiri di tengah lobi, menatap mereka dengan tatapan dingin. "Kamar 13 bukan untuk manusia biasa," katanya dengan suara rendah dan menyeramkan. "Apa maksudmu?" Adit berteriak, masih mencoba membuka pintu. Resepsionis itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba semua lampu di hotel padam. Kegelapan total menyelimuti mereka, dan suara langkah kaki berat kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menakutkan. "Kita harus pergi sekarang," Nita berteriak panik. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke lobi. Kegelapan membuat mereka sulit melihat apapun, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menjauh dari suara langkah kaki itu. Namun, ketika mereka mencoba bergerak, mereka merasakan lantai di bawah kaki mereka mulai bergetar. Sesuatu yang besar sedang mendekat. "Ada sesuatu yang salah," kata Adit dengan suara gemetar. Nita mulai menangis lagi, tubuhnya bergetar ketakutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti, dan suara pintu besar berderi terdengar dari arah lobi. Adit dan Nita menoleh perlahan. "Apa itu?" bisik Nita, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat pintu terbuka lebar, cahaya dari luar tiba-tiba masuk, mengisi lobi yang gelap. Mereka berdua segera berlari keluar, merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan. Begitu sampai di luar, pintu hotel tertutup sendiri dengan suara keras. Napas mereka berdua terengah-engah, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka berdua tidak berkata apa-apa selama beberapa saat, hanya berdiri terpaku di depan hotel yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kita tidak akan pernah kembali ke sini," kata Adit akhirnya, suaranya pelan tetapi tegas. Nita hanya mengangguk setuju, masih terlalu ketakutan untuk berbicara. Mereka berdua berjalan menjauh dari hotel itu, meninggalkan mimpi buruk yang baru saja mereka alami. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa rasa penasaran yang berlebihan terhadap hal-hal yang tidak kita pahami bisa membawa kita pada situasi yang berbahaya. Dalam kasus Adit dan Nita, keputusan mereka untuk memasuki kamar 13 berujung pada pengalaman yang sangat menakutkan dan hampir merenggut nyawa mereka. Terkadang, ada baiknya untuk tidak mengganggu hal-hal yang sudah seharusnya dibiarkan saja. Jika kalian menikmati kisah-kisah menyeramkan malam ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Hati-hati, karena mungkin, setelah menonton ini, ada yang mulai mengikuti jejak langkah kalian di kegelapan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, kegelapan selalu mengintai.